Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kedua materi kita statistik, yaitu tentang penyajian data. Penyajian data ada dua bentuk, yaitu penyajian data dalam bentuk daftar atau tabel, dan yang kedua penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Penyajian data dalam bentuk tabel itu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan daerah jangkauan atau range. Daerah jangkauan atau range adalah selisih data terbesar dengan data terkecil, atau dengan rumusnya R sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Yang kedua, kita menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas atau kelompok itu disimbol dengan K. Yang digunakan untuk menentukan banyaknya kelas digunakan suatu aturan Sturges dengan rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Dengan keterangan K itu menyatakan banyaknya kelas, N menyatakan banyaknya data, 3,3 itu bilangan konstanta. Yang ketiga, interval kelas atau panjang kelas, selisih antara data terbesar dengan data terkecil dibagi dengan banyaknya data, atau dengan rumus P sama dengan R per K. Yang keempat, kita membuat tabel distribusi frekuensi. Contoh soal. Buatlah data di bawah ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nilai ulangan matematika siswa kelas 12 perawat B sebagai berikut. 75, 84, dan seterusnya. Untuk menjawab soal di atas, yang pertama kita harus tentukan dulu jangkauan atau range-nya. Seperti kita ketahui tadi, jangkauan atau range itu rumusnya R sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum, atau data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Dari data di atas kita lihat data yang terbesar itu berapa? 97, sedangkan data yang terkecilnya 53. Jadi R-nya sama dengan 97 dikurangi 53 sama dengan 44. Yang kedua, kita menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu sama dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Sama dengan 1 tambah 3,3 log 80. Karena jumlah banyaknya data itu ada 80. Jadi 1 tambah 3,3 kali log N, log 80 itu kita lihat di buku tabel logaritma atau di kalkulator itu 1,9091. Berikut 1 tambah 3,3 kali 1,9091 itu hasilnya 6,3. Jadi 1 ditambah 6,3 hasilnya 7,3 dibulatkan menjadi 7. Yang ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu R per K. R-nya tadi kita dapat range-nya itu 44, sedangkan banyaknya kelas 7. Jadi hasilnya 44 dibagi 7 hasilnya 6,3. 6,3 kalau kita ambil nilai 6 berarti ada data yang tidak masuk. Jadi kita harus ambil nilai 7 agar semua datanya masuk di dalamnya. Dari situ kita buat tabel distribusi frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi itu terdiri dari kelas dan frekuensi. Kelas itu kita start dari data terendah. Data terendah tadi 53. Jadi data terendahnya 53, panjang kelas tadi kita dapatnya P-nya itu sama dengan 7. Jadi kita hitung 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, berarti panjang kelasnya 7. Jadi 53 sampai 59 kita lihat nilai yang terdapat di dalam atau angka yang terdapat di antara rentang nilai 53 sampai 59 itu sama dengan 2. Dan seterusnya ke bawah. Itu tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Yang berikut kita berbicara tentang frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Frekuensi kumulatif itu
Distribusi frekuensi kumulatif adalah sebuah distribusi yang menyatakan frekuensi total yang ada di bawah batas bawah atau frekuensi total yang ada di atas batas bawah suatu kelas. Distribusi yang berada di bawah batas kelas itu disebut dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan yang berada di atas batas bawah itu disebut dengan frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Yang kedua, frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu adalah perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam bentuk persen. Contoh, buatlah daftar frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan dan frekuensi relatif dari tabel berikut ini. Kita perhatikan tabelnya, itu dari 52 sampai 58 itu 2 dan seterusnya. Dari tabel itu kita jawab yang pertama frekuensi kumulatif kurang dari. Kurang dari 52 berarti dia di bawah 52. Di bawah 52 nilainya 0. Nilai 0. Terus di bawah 59 di situ 2 itu kita lihat dari tabel yang di atas tadi. 52 sampai 58 itu nilai 2, tinggal ditambahkan dengan 0 ditambah 2 hasilnya 2. Selanjutnya kurang dari 66 dapat 17, itu dari 2 ditambah 15 dapat 17. Kurang dari 73 didapat 29, itu diperoleh dari 15 sampai 12 dan seterusnya. Yang berikut frekuensi relatif. Frekuensi relatif dari 52 sampai 58 itu frekuensinya 2. Sehingga presentasi relatifnya itu 2,50 itu diperoleh dari 2 per jumlah frekuensi dikali dengan 100%. Jadi 2 dibagi dengan 80 dikali 100% dapatlah 2,50%. Terus yang kedua 15 dibagi 80 kali 100% sama dengan 18 dan seterusnya. Yang berikut tugasnya ada 2 nomor, itu dikerjakan terus dikumpulkan. Terima kasih, selamat belajar.